Baik, kita sama-sama dengarkan testimoni penghasilan atau tambahan penghasilan income dari Ziok. Saya persilakan kepada Bapak Franciscus Agustinus. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan malam hari ini oleh hostnya ya. Nah, teman-teman semua, saya menjalankan Ziok tergolong baru kurang lebih 5 bulan ini ya, teman-teman. Saya secara serius dan fokus menjalankan Ziok. Teman-teman, sebenarnya 10 bulan yang lalu waktu saya ditawarin Ziok dengan bentuk kartu seperti ini, teman-teman. 5 bulan ini ada di dalam lemari saya. Saya tidak tertarik sama sekali. Bahkan ditawarkan, disuruh beli, jangankan harga 1,5 juta ya, teman-teman. Diberi pun saya nggak mau ini kartu. Apalagi disuruh beli, dibayar 100.000, suruh saya bayar, nggak akan saya pakai, nggak akan saya bayar. Karena apa? Melihat bentuknya saja, saya sudah, di luar logika saya nggak masuk akal. Nah, waktu itu ada teman saya dari Bandung, sahabat saya, Pak Jun Sapar ya, dia kirimi saya Ziok ke Kalimantan. Setelah Ziok ini saya buka, satu kotak, saya lihat, ngapain beliau kirim barang ini? Jadi saya abaikan. Saya simpan selama 5 bulan di dalam lemari, teman-teman. Hari lepas hari saya terus melakukan aktivitas saya. Bekerja seperti biasa, mencari nafkah, mencari uang. Pada suatu hari, suatu ketika setelah 5 bulan barang ini ada di dalam lemari saya, tidak saya hiraukan sama sekali. Saya tiba-tiba terkena stroke. Kurang lebih jam 3 subuh, saya mau pergi kencing ke WC. Tubuh saya nggak ada tenaga, nggak ada energi sama sekali, kekuatan nol. Itu air mata saya netes, saya tahu ini stroke. Kaki nggak bisa digerakkan, tubuh nggak bisa digerakkan, teman-teman. Akhirnya dengan tetes air mata, saya berdoa kepada Tuhan. Kenapa di usia saya begitu muda, saya diberikan satu penyakit yang biasanya dialami oleh orang-orang tua. Tapi usia saya masih begitu muda. Saya stres, anak saya baru lahir. Apa yang harus saya lakukan? Saya teringat dengan produk ini. Sudah satu kotak saya buka waktu itu. Saya waktu melihat bentuknya saya sudah tidak yakin. Tapi karena saya pernah buka di YouTube waktu itu, saya lihat testimoni. Saya pikir ini orang-orang pasti dibayar oleh perusahaan, pasti bohong ini. Tapi secara logika, karena ini sudah saya alami sendiri, apa salahnya untuk mencoba? Setelah saya coba 2 keping, nggak ada reaksi apa-apa. Akhirnya saya suruh buka lagi 2 kotak, akhirnya 6 keping, saya coba nggak ada reaksi apa-apa. Ya udah, apapun yang terjadi, saya pikir saya buka 8 keping aja deh, 4 kotak. Akhirnya saya coba 8 keping ini, kalaupun ada reaksi, tidak ada reaksi, saya pikir saya akan coba selama 1 hari, 2 hari ini, saya pikirkan, ya udah saya coba. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam hitungan 2 hari, teman-teman, sampai hari ini saya bisa berjalan normal. Dari situ, itu adalah langkah awal. Saya yakin Tuhan kirimkan penyakit ini untuk menjadi berkah bagi kita, bagi Anda dan saya juga, teman-teman. Nah, dari situ saya mulai timbul keyakinan saya kalau produk ini bagus. Tapi setelah saya sembuh, bukannya saya jalankan bisnisnya, enggak langsung. Saya pikir, mungkin kebetulan aja nih, kebetulan aja. Saya dalam logika saya, nggak mungkin barang ini bisa menyembuhkan, walau saya sudah ngalami sendiri. Akhirnya saya simpan lagi dalam lemari ini. Akhirnya pada saat teman saya sakit juga, saya suruh dia coba pakai. Dia sepertinya sembuh. Saya lihat, loh kok sembuh? Nah, dari situ saya mulai mikir, antara percaya dengan tidak, pasti ada keraguan-raguan di dalam pikiran kita masing-masing, termasuk Anda dan saya ya. Orang-orang di luar sana mungkin yang ditawarin Ziok dengan bentuk seperti ini, pasti tertawa, pasti mengejek. Bahkan akan ada yang mengatakan, untuk apa rumah sakit kalau ada Ziok? Untuk apa dokter kalau ada Ziok? Itu sudah saya alami sekarang, teman-teman. Nah, tapi dari situ berawal, saya cobakan kepada satu orang teman lagi, dia sembuh. Dari situ tekad bulat saya untuk menjalankan bisnis Ziok adalah totalitas. Harga mati, saya harus jalankan bisnis ini dengan full time, full heart. Dari situlah saya beranjak dari langkah kaki saya. Saya seorang pengusaha sebenarnya. Pengusaha rental mobil sudah 12 tahun, teman-teman. Karena ada COVID ya, waktu itu kena lockdown juga dari bulan 1 sampai bulan 8 kan di Kalimantan kan. Akhirnya saya pikir, udah saya jalankan Ziok aja lah dengan totalitas. Puji Tuhan, teman-teman. Ini berkat luar biasa bagi saya. Saya sendiri merasakan kesembuhan. Akhirnya dari mulut ke mulut, bisnisnya luar biasa banget. Tidak ada lagi bisnis yang sebaik dan sehebat Ziok. Bonus yang saya alami, teman-teman, kalau 5 hanya 7 juta itu kecil banget sebenarnya per harinya. Saya bisa dapatkan lebih dari itu, teman-teman. Karena apa? Dengan khasiat produk ini seperti sudah produk dewa, saya bilang. Ini produk yang Tuhan kirimkan untuk orang-orang sakit, yang membuat Anda dan saya bisa sehat, bisa energik.
Mungkin lihat muka saya ya, usia saya 31 tahun sekarang teman-teman, menanjak ke 32 ya. Nah, di usia saya yang seperti ini, wah regenerasi tubuh saya luar biasa. Saya pakai 10 keping setiap harinya teman-teman. Jadi Giok ini, kalau Anda mau jalankan bisnisnya dengan serius teman-teman, Anda tidak perlu ragu. Karena apa? Anda bandingkan nyawa dengan harga Giok ini itu tidak sebanding sama sekali. Nyawa Anda itu adalah seluruh dunia diberikan pun ditukar, Anda nggak akan mau. Anda pasti ingin kesembuhan, Anda pasti ingin kesehatan. Saya melihat banyak sekali artis-artis di luar sana, teman-teman, yang meninggal karena penyakit. Mereka menghabiskan harta mereka hanya untuk membeli kesehatan. Apa artinya uang Anda simpan, tapi Anda sakit? Itu nggak ada nilainya, teman-teman. Makanya saya selalu katakan, orang-orang kaya di luar sana, mereka memiliki harta mungkin miliaran, mungkin ratusan juta, puluhan juta. Mereka memiliki uang yang sangat banyak. Tapi di saat mereka mengalami satu penyakit komplikasi, dokter ngelarang makan ini, nggak boleh. Jangan dimakan, kata dokter. Akhirnya mereka meninggal. Mereka tidak sempat menikmati kekayaan mereka. Apa arti kekayaan yang mereka miliki kalau mereka sakit? Nah, dari situ saya beranjak, bisnis Giok sangat-sangat bagus. Akhirnya saya membentuk satu tim teman saya. Teman-teman saya ajak menjadi satu grup di grup saya. Bagaimana kita menjalankan Giok? Itu menjadi satu support system. Jadi satu kekuatan. Kita satukan kekuatan kita untuk meng-closing orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat. Kita jaga kesehatan kita dengan Giok ini, teman-teman. Jadi terima kasih banget nih, saya diberi kesaksian malam hari ini untuk bersaksi kepada teman-teman di luar sana bagaimana potensi bisnis Giok ini sangat besar sekali. Saya punya target teman-teman, bukan 5-10 juta lagi per harinya. Saya punya target bagaimana menghasilkan 50-100 juta satu hari di Giok ini. Itu sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Itu hanya berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bilang mungkin, itu akan terjadi. Nah, sebenarnya untuk menggerakkan hati kita menjalankan bisnis Giok itu adalah impian dan tekad kita, konsisten, kontinuitas. Teman-teman, kalau di luar sana menjalankan bisnis ini hanya main-main, hanya 1 jam, 2 jam, nggak akan pernah sukses. Saya full time. Pagi bangun jam 6, saya sampai jam 11 malam, kadang jam 4 subuh, saya baru pulang ke rumah. Istri saya bilang, kenapa abang selalu pulangnya subuh? Kasihan, nanti capek. Saya bilang, saya ingin membangun aset di bisnis ini. Bagaimana saya membangun passive income 2-3 tahun ke depan? Banyak orang-orang kerja di luaran sana, teman-teman, menghabiskan waktu mereka 50-60 tahun usia mereka pensiun. Mereka tidak dapat apa-apa. Uang pensiun mereka nggak cukup karena inflasi. Karena apa? Uang yang mereka dapatkan dari hasil pensiun mereka, harga barang semakin hari semakin naik. Jadi tidak akan pernah cukup uang yang mereka dapatkan dari hasil pensiun. Tapi di Giok ini saya punya harapan besar sekali. Karena apa? Bisnis ini luar biasa bagus. Sistem bagi hasil yang diterapkan Giok, saya tidak akan pernah dapatkan lagi di luar sana. Ini bisnis revolusioner. Kenapa saya bilang revolusioner? Sistem yang diberikan oleh Giok, multi level yang diberikan oleh Giok, itu payoutnya sangat-sangat besar. Baru saya temukan di bisnis Giok. Bisnis di luar sana saya jelaskan. Saya adalah seorang pemain multi level juga selain pengusaha ya. Saya hobi di multi level. Saya seorang leader besar juga di Kalimantan Barat. Nah, banyak perusahaan menjanjikan reward. Apa yang terjadi pada saat seorang leader tidak mampu mencapai reward? Income yang seharusnya diberikan kepada leader, bonus yang seharusnya dihasilkan oleh saya, seorang penjual, seorang marketing di lapangan, itu ditabung oleh perusahaan, itu akan masuk ke kocek perusahaan, itu akan memperkaya perusahaan. Jadi Anda dan saya jadi sapi perah. Tapi di Giok baru saya temui payoutnya sangat besar. Win-win solution yang diberikan oleh Giok, oleh perusahaan ini, itu membuat saya semangat. Ini full time saya jalankan teman-teman bisnis ini. Full heart, betul-betul luar biasa. Jadi sepenuh hati saya acungkan jempol untuk Bapak Teguh ya, sebagai CEO-nya, sebagai founder bisnis. Saya berterima kasih. Saya juga berterima kasih kepada teman saya, sahabat saya, Bapak Jun Sapar ya. Beliau yang memotivasi saya. Selama 5 bulan produknya ada di dalam lemari beliau, tidak pernah ganggu gugat saya, tidak pernah gimana nanyakan produknya. Beliau tahu, itu jawaban dari doa sebenarnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga di luar sana yang sakit, yang berdoa kepada Tuhan ingin sembuh. Pada saat seseorang menawarkan Anda Giok, Anda bilang, saya percaya pada Tuhan aja deh. Itu saya alami, teman-teman. Lu percaya pada Tuhan, tapi saat Tuhan kirimkan ini produk, kamu nolak. Kamu jangan nyalahkan Tuhan kalau besok atau lusa lu mati. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah kirimkan Giok, tapi lu tolak. Kan begitu.
Nah, itu yang selalu saya katakan kepada prospekan, akhirnya mereka membeli, akhirnya mereka closing. Jangan pernah mengatakan fanatik kita, saya mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Betul, saya tidak salahkan hal itu. Saya juga berdoa mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan sudah kirimkan Ziok ada di lemari saya. Yang salah itu saya loh, bukan salah Tuhan. Tuhan nggak pernah salah, teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana mungkin selama ini susah sekali untuk closing, susah sekali untuk presentasi, susah sekali untuk menjual. Sebenarnya andalkan doa juga. Jadi jangan kita mengandalkan kemampuan pribadi kita. Kita hanya manusia lemah. Waktu kita hanya 24 jam. Tuhan pasti kirimkan leader-leader yang terbaik di jaringan kita. Itu juga yang terjadi di jaringan saya, teman-teman. Saya bisa besar, itu karena kasih Tuhan. Bukan karena kemampuan saya pribadi. Saya tidak bisa panjang lebar ngomong, tapi saya yakin teman-teman di luar sana bisa lebih hebat daripada saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Fransiskus. Kita harapkan nanti Pak Fransiskus bisa berbagi pengalaman lagi, karena waktu malam hari ini memang kita terbatas, ya. Siap. Dan terima kasih atas pengalamannya, dan beliau begitu energik, ya, begitu semangat, dan mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di sesi terakhir sekaligus penutup pada malam hari ini, karena di tengah-tengah kita, ya, spesial pada malam hari ini, ya, kita dihadir oleh CEO kita atau founder kita, yang beliau akan memberikan pesan kepada kita, ya, untuk lebih semangat lagi di Ziok. Pada beliau, Bapak Insinyur Teguh Edi Pijono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bung Reno dan Bapak Ibu semua, Pak Fransiskus Agustinus, Bapak Delva John Henry, Bapak Haji Sugeng, Pak Putu, dan Bapak Ibu semua. Sebelum saya menyampaikan satu materi, ya, tema kita malam hari ini, saya ingin dari ide Pak Agus ini, saya terbersit kata fokus. Kalau untuk mau sukses itu bukan fokus. Sebenarnya saya sempat berdebat dengan Pak Agus ketika Pak Agus sebagai seorang PNS mau mengundurkan diri. Saya sudah nasihatin, Pak, menjalankan bisnis Ziok ini tidak harus full time, karena beliau waktu itu setelah sembuh penyakitnya, terus kemudian beliau yakin, beliau memutuskan full time. Saya sendiri melarangnya sebenarnya, karena saya berprinsip tidak harus full time, tapi full of the time, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin, itu yang benar sebenarnya, ya. Tapi ya apa boleh buat, saya tidak bisa melarang Pak Agus memutuskan full time, itu keputusan Pak Agus. Tapi dalam 5 bulan ini beliau membuktikan, dan saatnya saya minta beliau bertestimoni. Tapi sebelum saya sampaikan materi, Bung Reno, materi saya cukup 10 menit, gak perlu panjang-panjang. Saya justru ingin menggali Pak Agus. Ini ada satu, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, bagaimana Pak Agus bisa menjual? Saya sendiri selama ini belum mampu, sehari bisa 7-10 box beliau jual. Dan itu sponsor langsung, bisa Bapak Ibu bayangkan, sponsor langsung itu minimal 420.000 ya. 420.000. Kalau Bapak input di kaki kecil itu 580. Jadi kalau beliau sehari bisa jual 10, berarti dari bonus sponsor saja sudah hampir 10 juta. Ya, belum lagi jaringannya. Nah, Pak Agus, saya ingin menggali sedikit, Pak Agus. Bapak Ibu pasti ingin tanya, betapa luar biasa gitu ya, Bapak bisa menjual sehari antara 5-10 box, saya lihat rata-rata. Silakan Pak Agus. Sebenarnya bukan karena saya hebat ya, bukan karena saya pintar closing, tapi memang karena produknya luar biasa bagus, Pak. Kalau produknya tidak bagus, saya nggak mungkin bisa closing, Pak. Karena 5 menit, 10 menit, sampai 1 jam orang pegang produk ini, orang rasakan, orang tempel di tempat yang sakit. Mereka bisa merasakan reaksi khasiat dari produk ini. Jadi teman-teman, kunci daripada menjual, itu sebanyak-banyaknya orang yang kita presentasikan. Kalau kita presentasikan hanya 2 orang, nggak mungkin yang join 10. Itu secara logika saya. Kalau saya presentasikan 100 orang satu hari, masa sih nggak ada 2-3 orang yang bergabung? Masa sih nggak ada 2 atau 3 orang yang membeli? Saya presentasi orang, Pak. Setiap ketemu orang, itu di kepala saya, ini duit, ini duit, ini duit.
Di saat saya melihat orang sehat atau orang sakit, yang ada di otak saya ini bonus sponsornya 500 lebih, 500 lebih, 500 lebih. Jadi target saya satu hari menjual sebenarnya 20 sampai 50 box per hari, Pak. Itu target penjualan langsung saya di luar jaringan saya. Jadi saya pikir untuk mencari uang mudah. Gimana? Caranya, tekniknya ya. Pak Agus itu, beliau tanya Pak Agus. Ya, siapa yang bertanya? Silakan Bu. Baik, mungkin bisa saya sambungkan. Jadi caranya bagaimana? Mungkin Pak Agus bisa step by step, langkah awalnya bagaimana? Itu maksud Ibu Daniel tadi bertanya. Oke. Cara saya sebenarnya cukup simpel dan sederhana. Saya jelaskan, Jiok ini adalah satu produk yang kita sekali beli, itu khasiatnya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Andai kata kamu beli obat sekalipun, kamu pusing kepala, kamu beli obat 6.000, 5.000, atau 10.000, begitu kamu kumpul 15 tahun ke depan, kamu akan kumpulkan uang kurang lebih 5 sampai 10 juta. Dan di saat kamu beli obat, kamu minum, kamu telan, masuk ke dalam lambung, dicerna oleh tubuh, itu akan merusak ginjal dan hati secara terus-menerus. Akhirnya banyak orang-orang di luaran sana yang sakit menjadi komplikasi. Sakit satu macam, akan muncul 2 macam, 3 macam. Akhirnya apa? Tubuh dan metabolisme tubuh kita menjadi tidak lancar, menjadi rusak, lambung kita, hati, dan ginjal. Bahkan saraf-saraf kita akan rusak. Itu akibat efek obat yang kita minum tadi, jangka panjangnya. Jadi karena ion negatif yang dihasilkan oleh Jiok adalah luar biasa sekali, yang terbaik yang saya rasakan ya. Jadi begitu kamu beli satu kali, kamu nikmatinya bertahun-tahun loh. Jadi kamu bayangkan, kamu bandingkan, jika kamu membeli obat dan membeli Jiok, itu hanya tingkat perbandingan untuk membuka mindset mereka sebenarnya. Itu cara saya. Jadi kalau kamu beli Jiok atau kamu beli obat, kamu pilih mana? Jiok kamu beli, begitu kamu tempel, tidak merusak ginjal kamu, bahkan menyehatkan. Tapi obat, begitu kamu beli, kamu minum, kamu merasa sembuh, sebenarnya tidak sembuh. Itu hanya menahan rasa sakit saja. Itu sih yang saya jelaskan dengan calon prospekan saya. Biasanya mereka mau beli atau tidak, itu tergantung mereka lagi. Yang pertama yang membuat orang tidak beli, kadang itu uang. Kalau mereka nggak punya uang, nggak bisa kita paksa kan. Tapi biasanya pengalaman saya 4 bulan, 3 bulan berikutnya, sampai hari ini juga yang saya tawarkan lalu, yang dulunya saya juga tawarkan yang pertama, akhirnya saya karena ditolak terus, akhirnya saya nggak jualan, saya simpan produknya dalam lemari. Sekarang mereka beli. Udah banyak yang datang, udah puluhan orang datang ke tempat saya beli produknya. Jadi sebenarnya prospek sebanyak-banyaknya itu menjadi tabungan Anda ke depannya. Yakin saja. Baik, terima kasih Pak Fransiskus. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Insinyur Teguh. Baik, terima kasih Bung Reno. Ya, terima kasih Pak Agus. Anda sangat menginspirasi teman-teman. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin membahas tema yaitu fokus. Jadi bukan full time ya Pak Agus, tapi Pak Agus sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Dan ternyata beliau membuktikan. Malam hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu fokus. Kenapa bisnis harus fokus? Bukan full time ya. Fokus, tapi full of the time. Memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Ya, karena fokus itu bisa membuat bisnis kita bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi suatu ketika ada seorang entrepreneur yang bertahun-tahun mereka bisnis, tapi akhirnya gagal. Bisnis lagi, dia coba gagal lagi, dan gagal lagi. Nah, sampai suatu ketika beliau mendapatkan advice, nasihat dari seorang CEO Fortune 500 company, ya. Nah, apa advice-nya Bapak Ibu? Jadi kata beliau, fokus itu ya untuk menjadikan bisnis tumbuh dengan baik, ya, Anda harus punya fokus yang lebarnya 2 inci, katanya gitu, 2 inci, tetapi dalamnya 2 mil. Nah, apa maksud dari kata-kata atau advice dari seorang CEO Fortune 500 company ini, Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu, maksud dari kata-kata beliau ini bahwa fokus itu 2 inci, artinya kalau Bapak Ibu ya punya banyak bisnis, ya, Anda harus di awal-awal Anda harus fokus terhadap satu bisnis dulu.
ya. Nah, tentu untuk menentukan Bapak Ibu memilih bisnis, dan inilah yang harus saya fokusin, ini ada pertimbangan-pertimbangan kontekstualnya. Nah, nanti akan saya kupas sedikit. Bagaimana menentukan bisnis yang mana yang harus kita fokuskan. Ya, sama seperti halnya saya punya bisnis lain selain Jiok, yaitu properti. Ya, saya juga punya land, jual kaplingan. Tetapi sekarang fokus saya 80% ke Jiok. Kenapa? Nah, ini tentu saya punya pertimbangan. Ya, walaupun bisnis properti juga menjanjikan. Tapi kenapa saya lebih fokus ke Jiok? 80% saya fokuskan ke Jiok. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memutuskan bahwa bisnis ini harus kita fokuskan, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang harus kita pertimbangkan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah, ya, jadi ada 3 fokus yang harus dipenuhi untuk memilih, menentukan bahwa bisnis ini harus kita fokuskan. Yang pertama adalah margin, Bapak Ibu. Apa itu margin? Margin adalah keuntungan. Nah, tadi kalau kita lihat salah satu alasan kenapa Pak Agus menentukan, saya tidak hanya fokus, malah kalau Pak Agus, Pak Fransiskus Agustinus ini bahkan memutuskan full time gitu ya, walaupun saya sendiri tidak menyarankan. Jadi ingat ya Pak Agus, saya sarankan beberapa bulan yang lalu, Pak, tidak perlu full time. Justru posisi Bapak sebagai PNS ini bisa mengembangkan lebih jauh. Oh enggak Pak, saya harus full time, kata beliau. Nah, sekali lagi saya tidak menyarankan full of the time yang benar. Memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin dengan fokus. Fokus itu dengan kesungguhan hati, ya. Kita menjalankan sesuatu dengan kesungguhan hati. Nah, ada 3 pertimbangan Bapak Ibu untuk kita memutuskan fokus. Yang pertama adalah margin. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Pak Agus fokus dan bahkan full time. Beliau tadi mengatakan bahwa tidak ada marketing plan, tapi Pak Agus nih, saya belum terlalu detail sih membandingkan ya. Memang jujur bahwa payout Jiok ini lebih dari 93% Bapak Ibu. Ya. Kalau terjadi metrik penuh. Padahal menurut aturan pemerintah, ya, ada regulasi yang mengatur bahwa payout tidak boleh lebih dari 40% sebenarnya. Nah, maka Jiok membuat program Bapak Ibu 40% ditambah 20% ya, bonus prestasi, dan kemudian 20% double pairing. Nah, itu nanti dalam bahasa marketing yang kita expose di sosial media, makanya itu bahasanya adalah promo Bapak Ibu. Tapi promo yang kita akan terus perpanjang, ya. Aturan dari Kemendak, kalau promo maksimal itu 6 bulan. Ya, makanya nanti dalam slide, dalam marketing plan kita akan kita tulis promo dari Januari misalnya gitu ya, Januari sampai Juli, nanti Juli sampai Desember, terus begitu. Ya, karena kita sudah hitung aman Bapak Ibu. Nah, Jiok ingin memberikan komisi yang besar, karena margin adalah satu pertimbangan seseorang itu memutuskan serius atau enggak menekuni bisnis ini. Ya, pertama pertimbangannya menguntungkan enggak. Ya, Bapak Ibu bisa buktikan sendiri, ya, bahwa margin Jiok cukup menjanjikan. Ya, sudah banyak, asal Bapak Ibu mau kerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak perlu waktu berbulan-bulan Bapak Ibu. Bahkan dalam hitungan minggu, ya, Pak Agus sendiri membuktikan. Kalau boleh ceritakan Pak, begitu Bapak memutuskan yes serius, bulan pertama Bapak punya income berapa Pak Agus? Waktu itu bulan pertama sekitar 3 jutaan Pak. 3 juta ya? Dalam 1 bulan? Nah. Oh, enggak 1 bulan, 1 minggu. Oh, 1 minggu? Iya. Ya, artinya itu yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Dan sekarang rata-rata sudah di atas 7 juta. Padahal beliau menunjukkan ke saya pakai motor butut. Saya pernah ceritakan juga Pak Agus, saya juga ngalamin itu sekitar 8 tahun yang lalu. Saya juga pakai motor, bahkan tidak punya STNK gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertimbangan pertama margin Bapak Ibu. Margin adalah satu keuntungan ya
di mana seseorang memutuskan bisnis ini layak atau tidak. Nah, yang kedua adalah market share. Market share itu artinya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memutuskan bisnis, produk ini marketable nggak sih? Bisa diterima di lapisan masyarakat nggak sih? Di seluruh lapisan masyarakat. Nah, Giok itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ya, baik dari umur, sering sekali Pak Haji Sugeng menyampaikan dari bayi sampai dewasa manula ini bisa pakai Giok. Ya, dan tidak ada efek samping. Ya. Kemudian produk ini juga bisa dipakai baik orang sakit maupun orang sehat, Bapak Ibu. Ya, orang sehat bisa dibuktikan, ya, salah satunya Bung Reno waktu itu ya membuktikan bahwa luar biasa, dan beberapa teman-teman saya yang sehat pun membuktikan, ya, ketika saya pinjemin ternyata ini berpengaruh hanya dalam hitungan 6 jam sampai 2 hari paling lama orang merasakan vitalitas, ya. Jadi produk ini punya market share yang luas. Nah, ini salah satu pertimbangan kita memutuskan fokus di satu bisnis, ini juga harus menjadi pertimbangan. Kalau produk market share-nya kecil, misalnya gini, satu produk khusus hanya untuk diabetes saja, ya. Nah, kita agak kesulitan Bapak Ibu, karena orang yang kena diabetes hanya berapa persen. Tapi produk Giok ini bisa semua lapisan masyarakat, ya. Dari testimoni-testimoni banyak sekali di YouTube Giok viral, dari COVID, kemudian diabetes, asam urat, ini cepat sekali. Terus kemudian lambung, bahkan yang suka gelisah, tidak mudah tidur atau tidurnya larut malam dengan pakai Giok, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Delva John Henry, hormon serotonin, ya, menekan hormon serotonin, di mana Giok ini mengandung gelombang alfa yang punya frekuensi gelombang sama dengan gelombang otak, sehingga orang mudah tidur. Nah, jadi pertama marginnya, Giok memberikan margin yang cukup menjanjikan. Kemudian market share-nya luas. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, pertimbangan Bapak Ibu memutuskan bisnis, Bapak Ibu harus fokus atau enggak. Yang ketiga adalah customer. Ya, apakah customer Bapak Ibu puas dengan produk yang Bapak Ibu jual? Ya. Dan saya kenapa memutuskan fokus di Giok, karena Giok memenuhi 3 aspek ini Bapak Ibu, ya. Saya dengan Pak Endra bisa berbagi margin yang cukup besar sehingga orang akan loyal. Terus kemudian market share-nya luas, ya. Terus kemudian yang ketiga customer, atau saya lebih menyebutnya produknya marketable, di mana orang-orang yang beli itu puas. Komentarnya rata-rata 88%, bahkan pengalaman saya di awal-awal, Pak Teguh terima kasih, ibu saya yang sudah 3 tahun punya keluhan di persendiannya, dengan 3 hari kemudian mengucapkan terima kasih. Ya, salah satunya adalah Bung Reno dulu, susah tidur gitu ya, dan akhirnya serius. Dan rata-rata hampir 80% orang memutuskan menjalankan Giok ini karena produknya. Bukan karena, walaupun bonusnya besar, bukan karena iming-iming bonusnya. Dari awal saya menduplikasikan bahwa jelaskanlah produk. Nah, Bapak Ibu kembali ke nasihat CEO Fortune 500 Company. Dia tadi bilang bahwa fokus itu harus punya lebar fokus. Jadi fokus yang benar itu lebar fokusnya 2 inci, kedalamannya 2 mil. Ya. Nah, kedalaman 2 mil ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk fokus karena produk tersebut memiliki pertimbangan margin yang baik, market share yang luas, terus kemudian dari beberapa pelanggan puas, maka Bapak Ibu ketika memutuskan fokus, Bapak Ibu harus menerapkan konsep ini. Fokus, lebar fokus 2 inci, dan kedalamannya 2 mil. Kedalaman 2 mil itu maksudnya ketika Bapak Ibu sudah memutuskan fokus, maka Bapak Ibu harus menguasai secara dalam keilmuannya. Karena itu yang akan mendukung bisnis Bapak Ibu bertumbuh.
ya. Nah, itulah kenapa Giok kita buat setiap hari ada Zoom meeting ini dalam rangka memperdalam fokus Bapak Ibu untuk memahami keilmuan baik terhadap produk maupun marketing plan. Mungkin itu saja Bung Reno. Terakhir kata-kata saya, bahwa sukses itu harus dibangun setiap hari Bapak Ibu. Dengan cara melakukan perubahan, sedikit demi sedikit. Jika bersungguh-sungguh, Tuhan tak akan meninggalkan kita. Karena sukses milik kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam viral dan bahagia bersama Giok. Baik, berikan tepuk tangan di kolom komentar Bapak Ibu untuk CEO kita yang luar biasa. Beliau memberikan pesan-pesan kepada kita pada malam hari ini. Dan satu kesimpulan dari juga tadi yang disampaikan oleh rekan kita, Bapak Franciscus Agustinus maksud saya, beliau luar biasa. Ya, jadi saya simpulkan, beliau setiap hari itu prospek ratusan. Jadi kalau bicara ditolak, saya yakin dan percaya beliau setiap hari itu puluhan yang menolak. Betul ya Pak Agus ya? Jadi semakin banyak yang menolak, ya semakin banyak yang menerima. Itulah prinsip beliau. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin ditolak, gampang Bapak Ibu. Kalau kita nggak pengen ditolak, jangan pernah prospek, pasti nggak ditolak. Kalau Pak Agustinus itu beliau bisa closing, wajar Bapak Ibu, berangkat jam 7, pulang jam 11 malam gitu ya. Jadi saya mulai agak ini nih, panas ini Pak Agus ini ya. Saya mau coba itu. Jadi semakin banyak yang menolak, semakin banyak yang menerima. Ya Pak Putus. Manajemen Moreno. Pak CEO Pak Teguh, ya. Bisa dengar Pak? Ya, Pak ya. Teguh. Ya, gimana Pak Teguh? Rasanya bukannya Bung Reno aja kebakar, saya juga kebakar ini. Terus rasanya masih kurang, pengen dengar banyak belajar dengan Pak Agustinus atau Franciscus Agustinus. Kalau tidak keberatan, manajemen Pak Teguh, untuk hari Sabtu, kiranya bisa ikut hadir di acara ini dan berbagi untuk kita. Itu aja Pak. Makasih Pak Teguh. Bung Reno. Ya langsung itu disampaikan ke Pak Agus itu, Pak Franciscus. Pak Teguh mungkin. Boleh, mungkin Sabtu depan Pak, karena Sabtu besok kita dokter. Oh gitu ya. Ya. Oke. Makasih Pak. Bung Reno ikut panas juga Pak. Ikut panas, silakan. Lanjut. Jadi Pak Putu sudah izinnya, sudah saya izinkan. Sudah ya, izinkan. Makasih. Baik Bapak Ibu, ya. Luar biasa malam hari ini seru ya, malam hari ini seru sekali ya, tetapi waktulah yang membatasi kita semua. Dan seperti biasa saya akan tutup dengan sebuah pantun pada malam hari ini. Mencari peniti di dalam jerami Bapak Ibu. Cakep. Ya, dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Pak Putu itu udah mau prospek aja itu.